Baik pemirsa, kembali lagi di Metroples Siang, masih bersama saya Chris Blessing dan saat ini masih membahas mengenai Festival Teater Jakarta yang sudah mulai berlangsung mulai dari tanggal 21 November kemarin. Dan saat ini saya ingin bertanya ke Mas Ibet nih, masih membahas mengenai Jaring Project. Dengan nama seperti ini, apa sebenarnya ingin dicapai dan bagaimana sumbangsi Anda untuk dunia teater di Indonesia? Ya, kami mencoba untuk melakukan kerja lintas disiplin ya, lintas disiplin dan sebenarnya juga lintas generasi. Dengan lintas disiplin juga ada lintas media akhirnya. Bagaimana kita bekerja bukan cuma dunia panggung tapi juga dunia seni rupa, dunia kepenulisan, dunia organizer juga akhirnya. Bahwa kita juga tidak hanya memikirkan bagaimana kita menciptakan karya secara artistik, tapi bagaimana juga kita mengorganize karya itu sehingga kita bisa mempresentasikan itu kepada publik gitu. Jadi sekarang seniman juga nggak bisa hanya berpikir tentang ilmu artistik gitu. Bagaimana aku membuat pertunjukan yang baik, bagaimana aku menciptakan spektakel di atas panggung sehingga penonton terpukau dan sebagainya. Tapi juga bagaimana sekarang kita mengemas, bagaimana sekarang cara kita mengorganize untuk mempresentasikan itu kepada publik. Itu mungkin yang selama ini di dunia teater agak keteteran ya. Agak diabaikan. Iya, agak diabaikan. Mulai tahun-tahun belakangan ini mulai di-push tentang manajemen teater dan ada workshop di mana-mana tentang manajemen teater. Nah sebenarnya kalau untuk membahas tentang hal itu ya, seberapa penting sih di dunia teater untuk ada lintas media, lintas disiplin? Mungkin Mbak Dinda dan Mas Ibet bisa memberikan pendapat? Kalau menurut saya lintas media menjadi tak bisa dibantah ya, karena dunia teknologi, informasi yang masif dan globalisasi segala hal itu sangat dekat sekali dan tentu saja bentuk-bentuk pertunjukan menjadi harus diperbaharui dan salah satunya lintas media adalah menjawab hal itu. Jadi di mana ketegangan sains, ilmu-ilmu humaniora dengan sains yang beberapa tahun terakhir cukup tegang, sekarang bisa lebih saling memahami bagaimana sains bekerja dan ilmu-ilmu humaniora bekerja dan itu bisa tercapai dengan lintas media saya kira. Ya, dan pada dasarnya sebenarnya teater juga kan memang sejak awal dia sudah lintas media ya. Dia butuh seni peran, dia butuh seni tari, dia butuh seni rupa untuk dekorasi panggung dan sebagainya, dia butuh musik. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi dan dia butuh lighting kompleks, yang cukup krusial dalam sebuah pertunjukan dan itu mau tidak mau melibatkan para peneliti atau saintis yang bisa menciptakan efek cahaya dan efek bunyi. Baik, jadi bisa dibilang ini satu hal yang memang sangat penting di dunia teater ya, dalam pertunjukan seni ya. Suatu kolaborasi dari berbagai macam. Saya kira lintas media tak bisa lagi dibantah bahwa itu salah satu jawaban untuk bersama-sama melewati dunia kesenian di Indonesia. Saya pikir di dunia ya udah mulai. Iya. Kita mulai sekarang kita tidak bisa mengabaikan apapun yang ada di luar kita gitu. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa ternyata teater butuh seorang ilmuwan biologi, butuh seorang ilmuwan nuklir dan sebagainya. Kita tidak pernah memikirkan, tapi sekarang dengan perkembangan ini kita sangat membutuhkan itu. Kita sangat bisa belajar banyak dan kita membutuhkan hasil-hasil temuan mereka bisa kita angkat di atas panggung atau menjadi dukungan yang signifikan ya bagi pertunjukan kita. Gitu. Baik, jadi sudah sejak berapa lama proyek ini ada? Lintas project atau lintas media ini? Lintas media itu sebetulnya sudah lama, hanya mungkin sekarang semakin lebih mulai lebih di-push di mana-mana karena ada istilah kontemporer. Itu juga ikut mendorong kenapa lintas media harus diperbincangkan karena apa sih kontemporer itu? Mau tidak mau berbicara banyak hal dan banyak penelitian, banyak riset yang untuk menjawab tentang kontemporer dan kontemporer Indonesia. Saya tidak terlalu yakin apakah yang disebut dengan kontemporer Indonesia. Oh, kenapa begitu Mbak Dinda? Kenapa tidak begitu yakin? Kalau melihat saat ini seperti apa? Banyak sekali pertunjukan kontemporer di Indonesia, tapi banyak juga tafsir gitu. Nah, tafsir-tafsir itu tentu saja harus diakomodir sehingga menjadi sesuatu yang berguna, menjadi produksi pengetahuan sehingga orang bisa memahami kontemporer jadi dengan lebih jelas. Jadi memang dibutuhkan riset lebih lagi ya untuk bisa tepat sasaran ya tafsiran-tafsiran ini dalam dunia kontemporer ya. Oke, nah saya ke Mas Ibet lagi nih. Kritik sosial apa yang ingin Anda sampaikan melalui lakon yang mungkin nanti akan dipentaskan?
Ya, kami dari Jaring Project mementaskan lakon judulnya Menjaring Malaikat gitu ya. Ini sebenarnya sebuah interpretasi dari cerpen sebenarnya, cerita pendek karya Danarto, seorang sastrawan senior Indonesia. Ya, judulnya Mereka Toh Tak Mungkin Menjaring Malaikat. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang seorang tukang kebun yang karena sudah frustasi melihat pertama keadaan ekonominya dia, kehidupannya dia, dan kemudian melihat keadaan sekeliling termasuk negara, kemudian yang carut marut, korupsi dan sebagainya, dan kemudian dia bermimpi ingin menemui malaikat, dan kemudian dia melakukan suatu aksi untuk menjaring malaikat, menjaring beneran. Jadi malaikat dia pasang jaring seperti menjaring burung gitu, dan dia berharap malaikat akan terjaring di sana, dan setelah malaikat terjaring dia ingin minta tolong pada malaikat, malaikat tolong selesaikan korupsi dan carut marut di negara ini. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya sebuah mimpi ya, sebuah mimpi dari wong cilik gitu ya, melihat keadaan negaranya yang sudah carut marut, dia kemudian sudah berbagai usaha tidak bisa menyelesaikan segala carut marut ini, dan kemudian jalan terakhir mungkin aku harus minta tolong pada malaikat. Gitu. Wow, jadi itulah yang nanti akan dipentaskan di Festival Teater Jakarta ya. Iya. Mungkin saya ke Mbak Adinda, kendala yang dihadapi nih oleh kelompok teater di Indonesia atau mungkin yang saat ini ada di Jakarta untuk bisa memulai produksinya seperti apa sih? Ada apa saja sih kendalanya, Mbak? Sebetulnya kalau kendala gitu kan, sejujurnya kendalanya tentu akan kembali lagi ke masalah uang gitu. Tapi sebetulnya selain itu juga dibutuhkan kerjasama yang lebih baik dan lebih terbuka, terutama di Jakarta. Karena di Jakarta itu banyak sekali gedung, ada badan latihan kerja BLK, ada gelanggang-gelanggang seni, banyak sekali tempat-tempat yang tidak dipakai gitu. Nah sebaiknya itu kan di-share atau dipublikasikan kepada teman-teman teater agar bisa menggunakan tempat itu sehingga mereka punya tempat latihan, mereka bisa lebih intens mengeksplor gagasannya. Karena bagaimanapun sebuah grup teater tanpa tempat berlatih yang baik tentu saja itu akan mempengaruhi karyanya. Dan sayang sekali di Jakarta ini banyak sekali tempat, dibutuhkan keinginan bersama bagaimana tempat-tempat itu bisa dipergunakan secara gratis. Karena itu juga gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang milik rakyat juga, dan sebaiknya mungkin diberikan kesempatan kepada grup-grup teater di Jakarta untuk memakai fasilitas itu, minimal gedung. Ya, baik, terima kasih Mbak Adinda, terima kasih Mas Ibet, dan semoga nanti pertunjukan dari Festival Teater Jakarta ini bisa berlangsung dengan meriah, dan nanti ujungnya nanti pada tanggal 9 Desember ya. 9 Desember. Baiklah, pemirsa jangan lupa bagi Anda penikmat seni, pentas teater ini akan puncak acaranya di tanggal 9 Desember. Pastikan Anda hadir di sana di Taman Ismail Marzuki. Saya Grace Blessing, pamit undur diri, sampai jumpa.